Saya adalah orang yang rajin belajar sains, tapi seketika saya kenal dakwah hingga akhirnya saya kuliah sambil nyantri. Tetapi sekarang saya malah kurang tertarik untuk belajar giat di sains, kecuali bila mau ujian. Apakah yang harus saya lakukan Ustaz agar saya bisa dekat dengan Allah, tapi saya juga kembali semangat belajar sains tanpa mencintai dunia? Ya tinggal semangat. Semangat. Lawan dari pesimis, optimis. Lawan dari malas, rajin. Lawan dari kurang semangat, semangat. Jadi begini, jangan memisah-misahkan keutamaan itu. Allah berikan keutamaan. Ilmu itu ada yang pokok sifatnya, ada yang pokok, ada yang sifatnya umum sebagai pelengkap. Ya, yang pokok itu yang semua orang mesti menguasai. Semua, misal akidah, semua mesti paham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. La-nya nafi itu menafikan semua, illanya isbat, menetapkan satu. Jadi kalau sudah syahadat, sudah jangan terpikir yang lain lagi, cuma Allah Tuhan, yang lain bukan, selesai. Mesti paham. Tapi kita menghormati yang lain. La ikraha fid din, enggak boleh paksa orang masuk Islam. Lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamaku. La, jangan celah orang-orang lain yang beda keyakinan. Dakwahi boleh, silahkan. Kita hormati, tapi tetap kita punya keyakinan Tuhan kita Allah yang benar, yang lain bukan. Jangan campur adukan agama. Toleransi itu tidak harus memasuki tempat agama lain, tidak harus ikut-ikutan ibadah agama lain. Toleransi itu hormati, jangan ganggu orang lain ketika sedang ibadah. Kalau bertanya jawab, dakwahi silahkan, tapi jangan ganggu, jangan celah. Sudah selesai, indah kan, fair kan, objektif kan. Gimana salahnya? Nggak ada. Ilmu tentang sholat belajar, itu yang pokok. Kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, bagaimana sholat dengan benar? Ini kan banyak sindiran di Quran. Kata Al-Quran halus sekali, ada orang sholat pengen khusyuk tapi nggak paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Bagaimana anda bisa khusyuk teman-teman kalau anda nggak paham yang dibaca dalam sholat? Mustahil bisa khusyuk. Makanya ilmu tentang sholat disebut fikih. Fikih itu paham. Kalau belajar tentang ilmu agama mesti sampai paham supaya dengan pemahaman itu melahirkan kehusyuan saat dipraktekkan. Itu yang umum, yang pokok. Yang pokok-pokok mencakup untuk semua, mau ustadz, mau kiai, mau profesor, mau dokter, mau dosen, mau pejabat, mau diplomat, mau birokrat, semua, mau pebisnis, semua mesti paham itu. Tapi nanti ada ilmu-ilmu terapan yang dibawa sebagai passion kehidupan. Passionnya apa? Dan itu kemudian diniatkan sebagai amal soleh, maka dibuka oleh Allah jalurnya. Ada ilmu yang menguatkan untuk agama, disebut ulumus syariah atau ulumuddin. Apa di antara ilmunya? Ada tafsir untuk memahamkan Quran. Ada ilmu hadis untuk memahamkan hadis. Ada ilmu fiqih untuk menemukan produk hukum. Ada temuannya. Silahkan kalau ingin ambil ilmu syariat, silahkan. Ada yang kedua, ya al-ulumul amiyah, ilmu umum. Ilmu umum itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, disampaikan kepada kita untuk belajar. Untuk apa tujuannya? Untuk menguatkan nilai syariat supaya dibuktikan lewat ilmu umum. Harus dibangun dunia ini. Silahkan bangun masjid kan yang bagus, bangun musalla, bangun rumah untuk berzikir. Kalau tidak ada yang masuk jurusan arsitektur, jurusan sipil, siapa yang bangun jalan? Siapa yang bikin pesawat? Siapa yang bisa fasilitasi untuk umrah? Apa anda mau jalan kaki dari Bandung ke Mekah? Siapa yang bisa sholat dengan nyaman kalau nggak ada yang bangun masjidnya? Kalau nggak ada yang bikin kendaraannya? Kalau nggak ada yang bikin aplikasinya? Siapa yang bisa belajar dengan baik? Maka anda jangan merendahkan diri kalau belajar sains dan anda berkurang, tidak. Tergantung kembali kepada niat, karena itulah indahnya dalam Islam yang diukur itu niatnya. Maka di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Maka niatkan pelajaran sains anda untuk mendukung kemudian ilmu syariat. Dalam saat yang bersamaan belajar ilmu syariat yang pokok. Contoh, ini saya sedang kembangkan sekarang, saya diskusi tadi dengan Prof. Suwarno. Kami sekarang di divisi Al-Quran, kami punya bidang namanya ALC, At-Taysir Learning Center. Di antara turunan ALC itu menurunkan kurikulum Al-Quran untuk kehidupan. Di antara itu ada program untuk menghafal Quran. Kita turunkan seperti apa Quran dihafal menurut Al-Quran. Ternyata luar biasa, bisa cuma 30 hari. Kita buka angkatan pertama, ada yang hafal 24 hari, 25 hari. Hafal 30 juz, bukan juz 30. Ya. Itu 24 hari, 25 hari, 30 hari. Sekarang sedang angkatan kedua. Nah, sekarang ada proyek yang sangat indah. Kenapa Anda tidak bisa bikin paket begini? Misalnya untuk mahasiswa di sini atau umum. Ada orang yang nggak kuliah pun 30 hari bisa hafal Quran. Kenapa Anda 4 tahun nggak punya target di sini untuk menghafal? Ternyata bisa dihafal 30 hari. Kenapa nggak Anda turunkan bagi dalam 4 tahun? Anda menghafal 1 halaman saja per hari, itu paling lambat 2 tahun 1 halaman.
Artinya kalau paling telat 4 tahun Anda sambil diwisuda sebagai Anda insinyur, saat bersamaan penghafal Quran 30 juz, Anda butuh setengah halaman setiap hari. Satu halaman itu kan Al-Baqarah ayat pertama sampai 5, cuma 5 ayat, satu halaman 24 jam. Waktunya sangat panjang. Setengahnya itu cuma 2 ayat setengah, 3 ayat lah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai situ Anda bagi, kalau masih terasa panjang bagi. Ba'da subuh 1 ayat, ba'da zuhur 1 ayat, ba'da asar 1 ayat, maghrib di murajaah, isya diulang dalam tahajud cuma 3 ayat. Sehari, tiap hari begitu. 4 tahun ketika Anda wisuda 30 juz dan hafal. Jangan pisahkan, Anda bisa menggali itu. Yang kedua, turunkan ayat-ayat terkait dengan, supaya semangat, turunkan ayat-ayat terkait dengan bidang kuliah Anda. Kami punya kelas profesi, kelas dokter. Ya, ada kelas dokter, kelas pebisnis, kelas ilmuwan, ya, kelas pembelajar, kita turunkan. Dokter misalnya, keluarkan ayat-ayat tentang kedokteran. Ada dokter mata, ayat-ayat mata aja. Jadi semangat. Dokter mata itu ketika mengobati mata, turun pula ayat-ayat bimbingannya. Ya, saya pernah tanya begini, Dok, bagaimana ciri mata yang sehat? Ya, Ustadz kalau bisa melihat dengan jelas, pandangan bagus, gak ada bayangan, gak punya alat bantu, ya bagus, saya bilang. Ya, saya banyak menemukan begitu, Dok. Tapi ketika keluar dari masjid, matanya jelas. Tapi dia gak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Itu apa yang salah sebenarnya? Wah, kalau itu bukan ilmu saya, Ustaz. Nah, itu yang dimaksudkan Al-Quran. Dokter fisik mengobati fisik, maka roh itu punya Allah. Maka Allah memberikan keterangan tentang struktur anatomi roh kita. Seperti apa kemudian dalam hati membisikkan kepada mata untuk memandang. Maka turunlah ayat-ayat tentang mata. Quran surah 24 misalnya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Nanti ada bagaimana cara memandang, bagaimana mengatasi persoalan pandangan. Turunkan. Anda di bidang apa sih sensei? Fisika kah? Kimia kah? Ya, matematika atau yang lain? Turunkan ayat-ayat supaya belajar dengan baik. Di kimia, turunkan ayat kimia. Berbahagialah Anda. Pertama kali yang menemukan bidang kimia itu orang Islam, namanya Jabir bin Hayyan. Kapan menemukan itu? Saat menganalisis Al-Quran. Baca surah ke-57 Al-Hadid ayat 25 sampai 26. Begitu masuk ke ayat 25 ke 26, ditemukan di situ wa anzalnal hadida, maka kami turunkan besi, dilihat besi turun dari langit. Ya, main ke museum itu geologi yang ada di Bandung, saya pernah ke situ. Ya, ada satu meteor kan bahannya besi itu, ya. Dianalisis oleh beliau, dibawa partikel besi ke rumahnya, masuk ke lab sederhananya, dianalisis oleh beliau, dikaji, dikeluarkan sedikit sampai muncul turunannya, disebutkan kemudian dengan turunan-turunannya, atomnya, ya, sampai dikembangkan. Kekinian sekarang jadi simbol. Besi itu kan di kimia, kalau nggak salah, F besar, F kecil, ferrum, ya kan? Ya kan? Nomor atomnya berapa? 26 kan? Dan setiap atom kan punya isotop untuk menjaga stabilitas atom. Bukankah isotop untuk atom besi ferrum itu 55, ada 4 kan? 55, 56, 57, 58 kan? Dan yang paling stabil isotopnya 57. Ya kan? Surah 57 Al-Hadid besi ayat 25 sampai 26. Nomor atom 26 dan isotopnya nomor 57. Saya belajar kimia. Saya belajar fisika. Saya kalau waktu-waktu senggang nggak ceramah, saya ke toko buku. Saya beli buku-buku fisika, kimia, matematika, saya latihan sendiri. Saya belajar. Kalau ada anak-anak kuliahan, kamu kuliah mana jurusan fisika? Kamu bawa semua pelajaran fisika kamu sekarang sini, ajarkan saya ajarkan kamu apa yang kamu inginkan. Kita sama-sama belajar. Dan seperti itu waktu kita tuh terisi semuanya, enak belajar, nyaman. Nah, jadi kalau Anda keluarkan itu, Anda pun akan semangat, termotivasi. Dan berbahagialah teman-teman sekalian ketika hasil kuliah Anda memberikan Anda gelar, kemudian Anda beramal diniatkan sebagai ibadah, maka semua yang menggunakan fasilitas Anda mendapatkan bagian pahalanya. Anda kuliah di sini, misal jurusan teknik sipil, selesai. Tiba-tiba Anda bangun jalan. Jalan itu dilewati oleh orang sholat. Setiap orang yang lewat jalan situ Anda mendapatkan pahala dari orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan memfasilitasi pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itu yang maaf, yang bikin pipa wudu, tempat wudu, itu butuh ilmu dunia. Tapi kalau diniatkan benar, bukan cuma sekedar dunia tuh. Kalau cuma jualan pipa yang gak beriman pun bisa. Tapi Anda bikin itu karena niatkan, ilmunya dipakai tadi itu, teman-teman. Setiap hari tambah ilmu, praktekkan ilmunya. Begitu dipraktekkan, niatkan ibadah, dunianya dapat dunia, penghasilan dapat, dan setiap orang wudu Anda dapat pahalanya. Insyaallah. Berapa hak paten Pak Habibie didapatkan dari sayap pesawat terbang itu sampai dikenal dengan Mr. Crack? Saya berapa hari lalu di kediaman beliau memberikan tausiah.
Sampaikan beberapa hal. Dan itu tidak mudah, dan beliau itu Masya Allah taat juga, rajin sholat malamnya, baca Qurannya. Itu saya sempat di Abu Dhabi, yang itu Profesor Habibie, di hari itu ada juga di situ. Kan di antara teman dekat itu Survey yang meninggal pada saat itu, sudah meninggal. Itu Masya Allah, beliau itu penyambung silaturahim yang sangat baik. Itu masih saat datang di situ, masih ingin datang ziarah ke kuburan kawannya itu, sampai di situ berzikir selama 1 jam, nggak mau diganggu. Bagaimana menyeimbangkan itu? Rajin baca Qurannya, silaturahimnya, sholat malamnya, ya, mulai kemudian diimbangi. Itu ada keseimbangan di situ. Dan yang saya ingin katakan, ketika Anda punya karya yang banyak, apa pahala banyak bisa Anda dapatkan. Dan ilmu ini penting, ayo teman-teman belajar fisika yang bagus, matematika yang baik, jadi orang pintar, yang sepintar-pintarnya, sehingga nanti teori dalam agama bisa dikonversi dalam hitungan-hitungan atau aktualisasi kehidupan kita. Sekarang maaf ya, air yang tidak kena najis, dianggap tidak kena najis, 2 kulah itu berapa volumenya? Kalau Anda nggak belajar fisika, bagaimana bisa dikonversi? Jamak kosor bisa berlaku, khususnya kosor, itu bila jaraknya 3 farsah. 3 farsah itu berapa kilo? Sekarang muncul 80 km, 82 km. Oke, 82 km. Kan kalau ditarik ke fisika, itu kan jarak. Ya, simbolnya S, ya kan? Ya, rumusannya S sama dengan V kali T. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Itu kecepatan berubah, jarak itu bisa ditempuh dengan jarak tidak berubah. Tapi ketika kecepatannya semakin cepat, waktunya akan semakin mengecil. Jika waktu semakin mengecil, maka seakan-akan jaraknya lebih singkat. Hukum jamak kosor bisa berubah. Ya, bukankah rumus mencari T, S dibagi dengan V? Hukum mencari V, S dibagi dengan T. Sekarang saya mau pergi ke Semarang, dari Bandung ke Semarang, dengan misalnya dari kota Bandung, maaf ya, dari Bandung ke Semarang dengan dari kota Bandung ke Sumedang, jauh mana? Semarang kan? Tapi saya mau tempuh dari Bandung dengan pesawat ke Semarang. Fokus, dari sini ke Sumedang pakai beca, suasananya macet. Secara jarak memang jauh ke Semarang, tapi kan kecepatan pesawat berapa? Ya, 800 km per hour MPH. Ya, Anda bayangkan dengan kecepatan tinggi itu, berangkat ya jam 11, datang jam 12 kurang, zuhur pun belum. Apa yang mau dijam, apa yang mau dikosor? Tapi dari sini ke Sumedang, berjuang. Kena macet, lewati gunung, lewati lembah, dan udah. Berangkat dari sini asar sampai sana Isya. Maka berlaku hukum, makanya ilat berubah dari masafah jarak menjadi masyaqqah, kadar kesulitannya. Itu apa yang bisa memberikan gambaran itu fisika, ya kan? Sekarang Anda mau berangkat haji gelombang kedua, langsung ke Mekah, di mana miqatnya? Oke, Ustaz, di pesawat. Baik, di pesawat. Mulai kenakan itunya. Ketika Anda mau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, labbaika Allahumma hajjan, lalu bis pesawat lewat. Bagaimana hukumnya? Siapa yang bisa memberikan gambaran di situ kalau nggak dipadukan antara ilmu sains dengan ilmu agama? Maka belajar silakan yang baik. Belajar juga agamanya, turunkan supaya semangat. Saya mungkin boleh berikan masukan di TG, barangkali ada divisinya, Prof. Ya, di Salman bikin misalnya yang biologi atau yang fisika, bikin jelas jurusan fisika di Masjid Salman, bikin. Turunkan ayat-ayat fisika, bahas. Ya, di kimia ada dulu, ada Profesor Irfan Ansor itu. Ya, beliau punya buku kimianya juga. Ayat-ayatnya apa? Kembangkan, tokoh dulu siapa, ambil sebagai inspirasi. Barat aja ngambil, masa kita enggak? Ibnu Sina dikenal dengan Avicenna di Barat, bukunya sampai sekarang masih ada. Saya belajar itu. Ya, Al-Qanun fi Tibb, tentang kapitas letak kedokteran, ada kitab Asy-Syifa, ada Al-Basair, kecepatan cahaya yang kelak ditemukan oleh Einstein. Ya, kecepatan cahaya itu sudah pernah dibahas. Bahkan desimalnya pas sekali, menggabungkan kombinasi surah Al-Ma'arij dengan surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 11. Ketika malaikat turun naik, ya, bukan ayat 11, ayat sebelumnya, ya, jadi malaikat turun naik dari bumi sampai dengan ke langit, itu kecepatannya berapa? Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Diukur, bukankah malaikat diciptakan dari cahaya? Maka diukur, ketemu. Nanti Einstein punya kisah tersendiri. Kelak kemudian di sekolahnya dia disebut dengan orang yang terlambat, bahkan disebut dengan kalimat yang sangat tidak menyenangkan. Dia tinggalkan kelasnya karena disebut sangat terlambat. Ya, bukan slow lagi, tapi kalimat yang kasar, saya nggak mau ungkapkan karena ini di masjid. Dia pergi meninggalkan itu, di jalan dia ketemu dengan buku orang Islam, diantaranya bukunya Ibnu Sina. Dia baca, kok mudah dipahami sampai dia berkembang sampai pakar di bidangnya, sampai di fisika, sampai menemukan teori relativitas. I sama dengan MC kuadrat. Ya, I MC kuadrat, I sama dengan MC kuadrat. Ini kalau Anda kembalikan itu akan ketemu sebelum-sebelumnya. Ya, kita jangan kecam barat yang berkembang sekarang. Kembalikan kepada diri kita untuk berintrospeksi. Sah kan kalau mereka mengambil referensi untuk dikembangkan? Sah. Seperti kita belajar sekarang untuk mengambil untuk dikembangkan, silahkan. Dikembangkan, kita yang punya teori kita kembangkan.
Orang Yahudi sekarang research hadis-hadis, ayat-ayat mereka terapkan. Kenapa kita yang punya tidak meresearch itu dan mengembangkan? Ya, kadang-kadang penyesalan datang belakangan, tapi niat itu kalau diterjemahkan dalam bentuk ikhtiar akan melahirkan karya yang sangat luar biasa. Bismillah, mulai dari sekarang bikin kumpulan supaya semangat. Yang jurusan fisika gabung, yang muslim gabung, non muslim mau ikutan boleh, silakan kumpul belajar. Kan universal sifatnya, supaya tahu silakan. Ya, silakan belajar datang ajarkan, jangan dicela, jangan saling mencela, silakan belajar aja. Kalau tanya silakan, tanya tentang Tuhan jawab, tanya tentang ini jawab. Ada di Islam itu nggak ada istilah nggak bisa dijawab, ada ilmunya, ada bidangnya. Ya, silakan kumpul, kimia duduk, fisika duduk, biologi duduk, semua duduk. Nanti turunkan bekalnya, bawa dalam hidup, enak Anda, bikin penemuan-penemuan. Sekarang kita sedang membuat sebuah ya seperti itulah itu. Dahsyat. Ada kacamata, kita sedang meriset satu hadis. Dari situ nanti sedang dibuat sebuah kacamata dengan panjang gelombang tertentu, jadi bisa melihat benda yang sebelumnya nggak pernah dilihat. Jadi ada risetnya, tapi belum ada praktek. Anda boleh kalau jadi volunteer nanti yang pertama ya. Mungkin melihat malaikat maut. Bawa Anda.